Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Ketemu lagi dengan aku, Kayu, tutor pemahaman bacaan dan menulis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas TO SNBT, yaitu pemahaman bacaan dan menulis. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke soal yang pertama. Let's go! Soal nomor 1. Seperti biasa, kita langsung ke soalnya dulu. Judul yang tepat untuk bacaan di atas adalah, nah, di sini kita disuruh mencari judul yang bisa mewakili dari teks yang sudah disajikan. Oke, yang kita tahu, sebuah judul itu harus punya syarat. Salah satunya adalah dia merangkum isi teks secara keseluruhan. Lalu yang kedua adalah menarik. Oke, jadi orang tuh kalau baca tuh pengen tahu. Nah, merangkum isi teks, menarik, dan biasanya bisa membuat kepo orang. Nah, kita biasanya tuh kalau kemakan sama hoax tuh biasanya kita baca soalnya, baca judulnya dulu kan. Oh, judulnya tentang ini, cari. Nah, ternyata ada beberapa berita kalau hoax itu judul sama isinya berbeda. Tapi kita udah disajikan dengan judul yang menarik banget nih. Oh, ini kayaknya lagi hype deh. Coba dibuka. Nah, ternyata isinya adalah zonk. Makanya ciri-ciri judul yang baik itu adalah pertama yang menarik dan membuat kepo orang. Oke, kita sudah mengantongi minimal 3 ini syarat untuk memilih judul yang baik. Sekarang kita ke teksnya. Oke, kita coba baca cepat. Muncul wacana sekolah libur sebulan penuh selama Ramadan, seperti di era Presiden Gus Dur pada 1999. Wamenak Romo Syafi'i membenarkan bahwa ada wacana tersebut pada internal pemerintahan, meski belum dibahas lebih lanjut ke Kemenak. Saat itu, libur sebulan disertai kegiatan pesantren kilat agar siswa tetap belajar agama. Hingga kini ada 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama pada tahun 2025. Namun belum ada keputusan perihal libur sebulan penuh selama Ramadan bagi anak-anak sekolah. Yang sudah pasti adalah libur dan cuti bersama Idul Fitri 1446 Hijriah berlangsung 6 hari, yakni 31 Maret sampai 4 April 2025 dan 7 April 2025. Tetapi, masyarakat diminta tenang sampai ada hasil keputusan yang tetap. Oke, kita sudah membaca keseluruhan, tinggal kita menyimpulkan dan mencari opsi judul yang menarik. Oke, sekarang kita lihat yang A. Libur Ramadan kembali di era Gus Dur. Ini jelas salah karena yang kita lihat ini adalah muncul wacana. Lalu di kalimat terakhir, masyarakat diminta tenang sampai ada hasil keputusan yang tetap. Berarti ini belum terjadi. Ini salah. Lalu yang B, wacana sebulan libur sekolah saat Ramadan. Nah, ini sesuai banget karena memang dari awal yang dibahas adalah wacana. Belum ada keputusan tetap, bahkan hasilnya seperti apa belum tahu. Kita centang dulu. Lalu C, cuti bersama Idul Fitri. Nah, coba ada nggak sih cuti bersama? Nah, cuti bersama tuh ada di kalimat 6. Nah, yang pasti adalah libur dan cuti bersama berlangsung 6 hari. Memang terjadi. Tapi apakah itu jadi topik utama di sini? Jawabannya adalah tidak. Karena yang dibahas adalah wacana libur sekolah di bulan Ramadan. Jadi ini jelas bukan.
Lalu yang D, kegiatan pesantren kilat di era Gus Dur. Benar, ini ada di teks. Tapi apakah tepat ketika dibuat jadi judul yang harus? Nah, di sini ada syaratnya. Merangkum isi teks secara keseluruhan. Apakah ketika kita membuat dia jadi judul, semuanya akan membahas tentang kegiatan pesantren kilat? Tentu tidak, karena ini bukan bahasan yang sedang dibahas. Jadi ini salah. Lalu E, keputusan libur sekolah selama Ramadan masih dikaji. Benar. Karena ini belum pasti dan masih ada diskusi. Coba, masih dikaji. Apakah benar ini menjadi topik yang akan dibahas dalam entah itu rapat Kemenak ataupun rapat DPR ataupun rapat-rapat besar. Coba kita lihat apakah ada di sini. Nah, di sini wacana tersebut pada internal pemerintahan meski belum dibahas lebih lanjut. Nah, artinya masih dikaji ini belum terlalu kuat untuk diangkat karena ini masih internal, jadi lingkup yang sangat kecil. Bahkan naik ke Kemenak aja belum tentu. Jadi kata masih dikaji ini belum tepat untuk mewakili kata yang masih wacana. Jadi keputusan yang E ini masih belum tepat. Jadi jawaban yang benar adalah yang B, wacana sebulan liburan sekolah saat Ramadan. Soal nomor 2. Seperti biasa langsung ke soalnya. Perbaikan kalimat 6 agar menjadi kalimat efektif adalah. Oke, kita langsung ke kalimat 6-nya. Yang sudah pasti adalah libur dan cuti bersama Idul Fitri 1946 Hijriah berlangsung 6 hari, yakni 31 Maret sampai 4 April 2025 dan 7 April 2025. Oke, di sini kita harus membenarkan atau ketika kalimat tersebut dipadatkan, nah berarti kita mengubah kalimat tersebut menjadi kalimat yang efektif. Kita cari dulu nih penulisan-penulisan yang kurang tepat, atau kata-kata yang boros, atau penggunaan tanda baca, atau penggunaan katanya yang baku dan tidak baku. Coba kita lihat kalimat 6. Yang sudah pasti adalah libur dan cuti bersama Idul Fitri. Nah, Idul Fitri. Penulisan yang benar adalah Idul Fitri. Jadi F-nya itu tidak dipisah dan tidak kapital. Jadi digabung lalu kecil. Itu yang pertama. Berlangsung 6 hari yakni 31 Maret sampai. Coba, sampai. Apakah ini benar penggunaan tanda hubung atau strip pendek? Nah, yang kita tahu tanda strip itu ada 2, pendek dan panjang. Kalau untuk menyatakan hubungan waktu atau rentan waktu, yang dipakai adalah strip panjang. Kalau pendek, penggunaannya untuk pengulangan. Misal, buku-buku. Lalu sayur-mayur. Nah, ini baru menggunakan tanda strip pendek. Oke, ini coba kita cari dulu. Kita sudah menemukan 2 kesalahan besar, penulisan Idul Fitri dan tanda stripnya. Coba kita berarti eliminasi. Ini jelas salah. Ini jelas salah, tinggal 3. C, D, E. Idul Fitrinya benar. Nah, tanda hubungnya atau tanda stripnya. Di sini pendek, berarti ini salah. Tinggal, nah ini strip panjang dan strip pendek. Jadi sudah pasti jawaban yang tepat adalah yang D, karena yang E penggunaan stripnya adalah yang pendek, itu menghubungkan atau menjelaskan tentang pengulangan. Oke, jadi kita sudah menemukan jawabannya. Jawabannya adalah yang D.
Soal nomor 3. Oke, di sini bacanya lumayan panjang ya. Kita langsung ke soalnya. Kata yang paling tepat untuk menggantikan kata kritis dalam kalimat satu adalah, nih katanya hampir sama semua ya. Ada penting, darurat, mendesak, serius, dan berbahaya. Oke, kita lihat dulu kalimat satunya. Kenaikan harga beras yang mencapai 14,21% secara tahunan pada Januari 2024 menjadi perhatian kritis. Oke. Kita lingkarin dulu topiknya. Perhatian kritis bagi ketahanan pangan di Indonesia. Oke, konteksnya adalah perhatian kritis. Nah, di sini kita disuruh menggantikan kata kritis itu biar kesannya kayak apa ya? Kritis itu biasanya dipakai di dunia kesehatan nggak sih? Kayak oke, orang ini dengan penyakit seperti ini kondisinya sudah kritis, atau misal ada orang kecelakaan kondisinya kritis. Jadi kritis itu sebenarnya lebih banyak digunakan di dunia medis. Oke, kita coba cari tahu atau sesuaikan dengan opsi yang sudah disajikan satu persatu. Penting. Nah, perhatian penting. Berarti kalau diubah, kata kritisnya diganti jadi penting, perhatian penting. Nah, penting ini tuh sebenarnya urgent, tapi dia belum punya power yang harus segera diapain nih. Penting tuh berarti harus harus dipantau. Nah, jadi dia kekuatannya itu masih dikatakan kalau dibandingkan nih dari darurat, mendesak, serius, berbahaya, dia masih di level 1. Kalau buat penting. Jadi dia belum setara dengan kata kritis. Jadi belum sama dengan atau belum setara dengan kritis. Lalu yang kedua, darurat. Darurat ini aku ambil dengan yang C, aku samakan. Kenapa? Karena maknanya hampir sama. Darurat dan mendesak. Dua-duanya ini perlu tindakan. Perlu tindakan secepatnya. Atau saat itu juga. Contoh, kita pakai hal-hal yang bisa membantu kita untuk pemahaman yang lebih gampang ya. Kalau kritis, kalau di dunia rumah sakit atau di dunia kesehatan, kritis itu digambarkan sebagai ICU, itu kritis. Tapi kalau darurat, itu digambarkan sebagai ruangan IGD atau instalasi gawat darurat. Apakah dua-duanya berbeda? Sama, ada samanya, kondisinya mereka dalam kondisi yang butuh penanganan. Tapi beda, kalau kritis itu dia dalam pemantauan yang intens. Jadi bisa dicek, misal tekanan darah. Kalau orang normal mungkin ceknya sebulan sekali, atau 2 bulan sekali, atau 6 bulan sekali. Nah, tapi kalau untuk orang yang sudah kritis, pemantauannya bisa jadi 30 menit sekali, 1 jam sekali, atau per berapa menit sekali. Nah, itu kritis. Tapi kalau darurat, di IGD, gawat darurat, pasien datang, mau nggak mau langsung ditangani, karena kondisi dia bisa mengancam nyawa. Jadi itu perbedaannya, darurat dan mendesak dengan kritis. Sebenarnya butuh penanganan, tapi siapa yang sangat urgent untuk harus ditolong pertama? Yaitu di darurat dan mendesak. Nah, sekarang yang D, serius. Serius itu berarti dia harus, misal nih, ibarat aja orang punya penyakit yang serius dan butuh tindakan yang serius. Berarti tindakannya nggak mungkin asal-asalan dong. Harus ada perhitungan, harus ada banyak pertimbangan, harus disesuaikan dengan kondisi dia dan kondisi lingkungan. Jadi serius ini butuh banyak pertimbangan matang. Nah,
Kalau untuk yang terakhir, berbahaya. Hal berbahaya itu biasanya justru harus kita hindari. Nah, kalau kita sangkutkan dengan kalimat pertama, perhatian berbahaya, berarti kayak sesuatu yang, wah ini akan menimbulkan sesuatu yang mudarat tuh kayak kerugian besar. Nah, berarti mau nggak mau harus kita hindarkan. Sedangkan di sini adalah perhatian kritis. Topiknya udah ada, masalahnya udah ada, tinggal mencari solusinya. Jadi kata yang tepat di sini adalah serius. Karena dia butuh perhitungan untuk menyelesaikan problem yang sudah ada. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Bagaimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Kira-kira habis ini kita mau bahas soal apa lagi ya? Boleh banget nih, tulis komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan juga nyalakan notifikasinya, biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa!